Ya pemirsa, masih bersama saya Afiliani dalam Economic Launch VTC dan masih membahas seputar prospek ekonomi pasca pemilihan presiden baru dan bagaimana proses ketika menjelang Pilpres sendiri dalam waktu 8 bulan apa yang akan dilakukan, dan mungkin juga ekonomi bisa berpengaruh dalam rangka 8 bulan ini di mana para capres mungkin akan mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa mendapatkan suara. Untuk itu saya bersama Bapak Fadil Hasan, ekonom dari Indef. Fadil, terima kasih waktunya. Sama-sama. Ya, Pak Fadil nih begitu mengagetkan ya, tadi malam, bukan capresnya sih, cawapresnya gitu ya. Apa komentarnya nih cawapres dari dua masing-masing? Ya, jadi memang masing-masing capres ini menampilkan cawapres yang mengejutkan gitu ya, yang ada elemen of surprise-nya gitu kan. Baik dari Pak Prabowo maupun dari Pak Jokowi. Kan kita tahu bahwa ada drama sehingga pemilihan daripada Pak Ma'ruf Amin itu dilakukan sejam sebelumnya. Iya, sementara betul. juga di tadinya Pak Mahfud ya kalau nggak salah ya. Kemudian di pihak Pak Prabowo juga begitu, tiba-tiba aja Sandiaga Uno yang muncul gitu kan. Nah, tapi dua-duanya itu menarik jadinya. Jadi karena ada elemen surprise-nya itu orang terkejut sehingga membuat apa yang sebenarnya tadinya diprediksikan itu tidak terjadi gitu kan. Nah, tapi tentang figur itu sendiri, kalau di Amerika itu ada ada semacam kata-kata bahwa ketika memilih seorang cawapres itu prinsipnya itu kalau bisa membantu elektabilitas daripada presiden supaya mendulang suara. Tapi pun kalau tidak bisa membantu itu jangan mengganggu. Oh gitu ya. Gitu. Nah ini gimana? Ini dua-duanya menurut saya juga jadi kalau misalnya jadi Pak Ma'ruf Amin tentunya saya kira dalam posisinya sekarang ini sebagai ketua MUI itu di satu sisi mungkin akan menarik bagi sebagian umat Islam gitu. Tapi di sisi lain dia ini kan dianggap memang sudah relatif tua gitu kan, sehingga mungkin tidak menarik bagi galangan generasi muda. Betul. Yang mana pemilihnya banyak ya di generasi muda ya. Itu kan banyak sekali gitu persentase. Sementara Pak Sandiaga Uno juga begitu. Mungkin dari kalangan milenial dia menarik, dia pengusaha yang sukses, kemudian berpengalaman dalam pemilihan pilkada DKI. Betul. Gitu. Dan tapi sudah menjadi wagub ya. Kredensialnya sebagai seorang yang katakanlah memahami atau memiliki orientasi terhadap agama Islam, karena sekarang ini kan pemilih agama ini itu politik identitas itu semakin meningkat. Bukankah gitu. Pada saat itu juga di gubernur itu di wagubnya waktu itu 212 juga cukup mendukung Pak? Ya, makanya itu. Jadi tapi kalau dua-duanya ini harapannya itu ya yang mau pemilihnya ya. Makanya kalau dibandingkan dengan Pak Ma'ruf Amin kan udah jelas. Dia dapat 2 itu baru 1 gitu ya. Gitu. Jadi memang akan menarik. Tentunya Pak Sandiaga Uno juga kan memiliki pengalaman pengusaha dan seterusnya yang sukses gitu. Jadi memang menarik lah gitu ya. Nah ini ekspektasi pasar kayak apa nih? Karena pasar ini kadang-kadang menentukan di Indonesia, di mana portofolio itu sangat mendukung ekonomi Indonesia kan. Ya. Pasar apa respon pasar, Pak? Kalau respon pasar kalau menurut saya, kalau dari sisi lihat dari Pak Jokowi itu ada kekhawatiran nggak? Tidak ada kekhawatiran justru dia memuji langkah Pak Jokowi ini. Karena apa? Karena selama ini kan yang menjadi instabilitas terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu adalah sara dan agama ketidakpuasan terhadap Pak Jokowi yang dianggap tidak cukup Islami lah gitu kan, tidak mewakili kalangan umat Islam. Nah, dengan adanya Pak Ma'ruf Amin ini itu diharapkan bisa membantu gitu. Jadi Pak Ma'ruf Amin ini dijadikan sebagai paling nggak menjaga stabilitas dalam yang non ekonomi ya. Jadi, nanti urusan-urusan terkait dengan umat Islam segala macam mungkin Pak Ma'ruf Amin, sehingga Pak Jokowi bisa fokus di dalam hal yang lainnya. Gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga Pak Prabowo dengan adanya Pak Sandiaga Uno, saya kira Pak Sandiaga Uno sudah dikenal cukup oleh pasar kan gitu. Orientasinya, pemikirannya, sehingga mungkin juga tidak ada kekhawatiran kepada. Jadi bisa seimbang nih kira-kira ya, mendekati. Jadi oleh karena itu saya kira ini sangat akan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya kira ini akan
menjadi menarik lah untuk capres, walaupun depan, ya. Sebenarnya yang kita harapkan itu kan lebih dari 2 calon kan, betul gitu. betul. Jadi bisa dua Bisa tahapan ya. Kalau ini tahapan, kayaknya cuma 1 tahapan nih ya, Tahapan, karena betul. tuh, tapi kan siang ini akan ada keputusan juga dari partai, tapi nggak mungkin ada Ya sekarang katanya pihak ketiga nggak ada, udah ya? ada keputusan terakhir kan semalam itu waktu deklarasi Pak Prabowo yang baru hadir itu kan jam 23. PAN, PKS dan Gerindra. Jadi kan. masih ada Demokrat sekarang dan Demokrat udah hari ini udah menyatakan bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi sudah selesai, tidak mungkin gitu. ada pihak lagi yang ada. lain. Oke, sekarang kalau kita melihat apa sih tantangan bagi cawapres ke depan, karena sekarang kan kita ada masalah nilai tukar rupiah, ada masalah current account defisit ya, kemudian APBN kita juga rasa-rasanya belum fit banget gitu ya, karena masih banyak persoalan terhadap defisit APBN kita. Apa nih? Ya, saya kira memang tantangan ekonomi ke depan itu semakin kompleks ya, semakin berat lah. Gitu. Pertama, kalau kita ikuti apa yang menjadi diskusi kita pada 2 hari ini kan masalah produktivitas, ya, produktivitas dan daya saing. Ya, oleh karena itu import kita kan semakin meningkat, sementara ekspor kita tidak banyak berubah. Tidak meningkat, tidak banyak berubah, dalam pengertian kita masih mengandalkan komoditas, dan harga komoditas itu kan berfluktuasi gitu kan, sehingga sangat rentan terhadap gejolak dan kemudian juga dampaknya terhadap current account. Nah, selama current account ini negatif, maka setiap ada gejolak dari eksternal itu dampaknya gampang terhadap goyang, ya? itu semakin besar kan gitu. Oleh karena itu kita melihat misalnya saja sekarang ini nilai tukar rupiah kita kan walaupun berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh BI tidak itu mengangkat belum menguatnya kan, ya, gitu, menguatnya rupiah. Sementara kalau kita lihat negara tetangga kita Malaysia atau Thailand itu relatif stabil nilai tukar rupiahnya karena memiliki current account yang positif. Jadi itu yang pertama, masalah produktivitas dan daya saing. Kemudian yang kedua adalah masalah perubahan yang semakin cepat dalam perekonomian itu sendiri. Ya, misalnya ada ekonomi digital, sementara kemudian bagaimana kita menyikapinya tersebut ya, itu juga menjadi tantangan ya. Yang kedua. Tapi tantangan 2 ini yang menjadi menarik, Pak. Kadang-kadang gini, birokrasi kita sering ketinggalan terus dibandingkan dengan pemimpinnya gitu. Jadi pemimpinnya ganti-ganti terus, tapi birokrasi tidak berubah. Padahal tadi yang dikatakan digital ini membutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel ya kan. Nah, ini gimana nih untuk mendukung? Ya, itu dia. Tadi saya mau melanjutkan dan mengatakan bahwa regulasi yang ada itu tidak fit lah, tidak match dengan perkembangan kebutuhan perekonomian yang itu ada sendiri, terutama yang terkait dengan digital ekonomi itu. Oleh karena itu saya kira kan harusnya ada semacam reform ya, dalam aturan-aturan sehingga bisa lebih fleksibel lah ya, bisa mengakomodasi perkembangan yang ada ini. Kemudian yang ketiga tentunya tantangan dari sisi dinamika eksternal gitu kan, misalnya kebijakan daripada the Fed, kemudian perang dagang yang terjadi antara Cina dengan Amerika dan seterusnya. Dan terakhir saya kira kita masalah klasik kita kan selama ini kita belum tertangani dengan baik adalah masalah ketimpangan ya kan? Dan kemudian masalah ketimpangan kan dimensinya banyak, ada ketimpangan regional, ada ketimpangan pendapatan. Mungkin saya nanti akan tanya mengenai ketimpangan sama sektor formal informal, bagaimana menyelesaikannya. Kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC.